Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nistiaji, kelas 3B, Prodi PGSD Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang pertemuan pertama. Pertemuan pertama berjalan dengan lancar, lalu memberikan materi yang seharusnya dan juga bisa dipahami. Penjelasannya pun jelas. Yang saya dapatkan yaitu pengertian pertumbuhan. Menurutnya, pertumbuhan adalah perubahan bersifat kognitif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel maupun organ. Jadi, menurutnya pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada fungsi-fungsi fisik dalam waktu tertentu pada individu dalam keadaan sehat. Lalu dijelaskan juga perkembangan. Menurutnya perkembangan adalah tahapan perubahan yang terjadi pada individu dan dinilai secara fisik, psikis, sosial, emosional, dan lain-lain. Perkembangan yang paling cepat pada banyak komponen terjadi pada usia anak-anak. Proses perkembangan masa ini masih bisa dipengaruhi oleh faktor di luar maupun di dalam. Faktor dari luar yang membentuk karakter dan komponen perkembangan lainnya agar menjadi pribadi yang baik. Lalu dijelaskan juga tentang perkembangan. Sebelumnya, gerak adalah suatu yang sangat esensi bagi manusia. Perkembangan gerak menggambarkan suatu fungsi persepsi sensomotorik, fungsi intelektual, fungsi emosional, psikologi. Perkembangan gerak berjalan seiring dengan pertumbuhan gerak. Perkembangan dan pertumbuhan adalah suatu proses yang terjadi yang tidak bisa dipisahkan karena saling bergantung atau terhubung. Perilaku gerak juga terdapat perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan pertumbuhan, juga proses manusia, yaitu kognitif sendiri mempunyai arti kognitif adalah kemampuan berpikir atau perkembangan otak. Perkembangan kognitif mempunyai tahap, yaitu yang pertama ada sensor motorik, yang kedua ada pra-operasional yang terdiri dari simbolis dan intuitif. Lalu ada tahap operasional, yang terakhir tahap operasional formal. Penggunaan kemampuan kognitif dapat membantu manusia untuk beradaptasi dalam lingkungan, termasuk dalam kemampuan kognitif diantaranya adalah atensi, presensi, belajar, berpikir, dan memori. Lalu selanjutnya adalah perkembangan afektif. Kelompok 1 juga menjelaskan tentang teori nativisme, yaitu potensi dasar. Lalu ada teori empirisme, yaitu empirisme itu dipengaruhi oleh lingkungan.
Lalu teori konvergensi. Teori ini dipengaruhi oleh eksternal dan internal. Teori psikodinamika yaitu teori yang berupa menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Dalam teori ini menegaskan bahwa perkembangan anak sudah mulai mendapat solusi dari masalah-masalah yang mereka alami. Jadi teori ini mengenai kebiasaan kita sehari-hari. Lalu yang terakhir, teori interaksionalisme. Teori interaction ini memiliki tingkat perkembangan kognitif, yaitu 1. Masa anak bayi, yang kedua masa anak-anak awal, yang ketiga tingkat operasional konkret, yang keempat tingkat operasional formal. Jadi teori interaksionalisme ini berkembang secara bertahap seperti itu. Ya, segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.